Ya, silakan, Mona. Kan yang mengenai teori itu kayak tadi perumpamaan kayak Raja Wali itu Pak, karena Ya, Alkitab pun hidup kita harus seperti Raja Wali ibaratnya gitu. ya, Terus kalau misalnya Pak kan kalau kita pakai kayak kuda kuda ya. kuda ini kan cenderung kepada apa, kepada keberontakan gitu, Mm-mm. kayak cenderung kan. Mona pernah penasaran kenapa ya orang Israel itu tidak menggunakan kuda gitu, kayak penasaran gitu. Makanya Mona Mona baca-baca bukunya, terus Mona dapat Hmm. alasan orang Israel tidak menggunakan kuda itu karena kuda itu cenderung dilambangkan bangsa-bangsa kayak bangsa Mesir yang memberontak gitu. Hmm. Makanya orang Israel itu tidak menggunakan kuda. Nah, yang saya tidak tahu apakah buku itu benar atau tidak, tapi Hmm. yang saya dapat, yang mau saya tanya ini gini Pak, kan kalau di itu bangsa Israel ini kan tidak menggunakan kuda dan melambangkan bangsa yang memberontak, bangsa yang tidak takut akan Allah. Apakah kita bisa menggunakan alegori menggunakan kuda ini Pak? Oke. Ya, tadi dalam argumentasinya dikatakan bahwa orang Yahudi tidak menggunakan kuda karena kuda itu melambangkan pemberontakan. Bayangkan saja kalau orang Yahudi belum pakai kuda, itu sudah disebut pemberontak. Orang Yahudi itu kan tegar tengkuk dan keras kepala. Suka memberontak, suka protes. Padahal mereka nggak pakai kuda. Bayangkan, mereka nggak pakai kuda aja sudah tegar tengkuk. Apalagi kalau mereka pakai kuda, ya. Double tegar tengkuknya lah. Ya, jadi sebenarnya itu dah tadi dikatakan bahwa seringkali kalau kita menggunakan alegori, itu akhirnya terkesan kita itu melebih-lebihkan makna rohani yang sebenarnya tidak ada di dalam teks itu gitu. Teks itu tidak mengarah ke situ, tapi karena kita mengalegorikan, jadi akhirnya terciptalah makna rohani yang sebenarnya tidak diinspirasikan oleh Roh Kudus di ayat itu, di teks itu. Nah, ini yang bahaya. Kalau Roh Kudus tidak pernah menginspirasikan, lalu kemudian tiba-tiba kita mengkhotbahkan itu, lalu itu inspirasinya siapa? Kalau bukan Roh Kudus. Inspirasi diri sendiri, oke, masih lumayan diri sendiri. Lah kalau setan yang menginspirasikan, berarti kan kita mengkhotbahkan inspirasinya setan. Nah itu loh bahayanya seperti itu. Makanya Martin Luther katakan, hati-hati dengan alegori. Kalau kita tidak bisa menggunakan pendekatan alegori, ya pakai eksegesa aja. Karena orang yang melakukan penafsiran alegori untuk teks Alkitab, kalau dia tidak betul-betul menguasai, ya jadi akhirnya jadi penafsir setan. Begitu kata Martin Luther. Bukan yang diinspirasikan Roh Kudus yang dia sampaikan, entah inspirasi siapa yang dia khotbahkan. Menurut Martin Luther seperti itu. Gitu. Dan saya pikir saya juga setuju sih dengan pernyataan Martin Luther itu. Memang harus hati-hati untuk alegori. Tidak sembarangan kita bisa. Kalau kita tidak betul-betul kuasai seluruh data-data eksegese, itu kita harus hati-hati untuk mengalegorikan sesuatu. Kecuali perumpamaan ya. Kalau kita membahas perumpamaan, itu ada kemungkinan bagian-bagian di dalam perumpamaan itu bisa menjadi simbol yang berisi rahasia-rahasia rohani yang tersembunyi di dalam teks. Bisa saja. Tetapi tidak sedikit juga perumpamaan itu hanya sebuah cerita yang tidak boleh disimbolkan. Gitu. Hanya cerita saja. Dari cerita itu kita dapat makna rohani. Dan jangan disimbol-simbolkan lagi. Misalnya saja tentang anak bungsu tadi ya, anak bungsu. Pertanyaannya, apakah anak bungsu ini harus kita simbolkan? Ataukah kita hanya mendapatkan makna rohani dari cerita itu saja? Ya. Nah, kalau
kita mengambil sebuah makna rohani dari cerita, maka kita nggak perlu menyimbul-nyimbulkan, melambang-lambangkan bapa, anak bungsu, anak sulung. Nggak usah. Ya hanya sebuah keluarga di mana ayahnya punya 2 anak, gitu. Nggak usah lagi sampai melebar-lebar gitu. Misalnya anak bungsu itu orang Kristen yang belum bertobat. Anak sulung itu orang Kristen KTP misalnya. Bapa itu ya Tuhan Yesus atau Allah Bapa. Nah, sekarang kita harus cek dulu secara eksegese. Apakah memang anak sulung itu adalah orang Kristen KTP? Ataukah anak bungsu ini adalah orang Kristen yang dulunya berdosa yang sekarang sudah bertobat? Apakah bisa dilambangkan sebagai orang Kristen seperti itu? Kalau bisa, oke, kita bisa pakai. Tapi harus melewati eksegese dulu. Baru nanti kita bisa putuskan apakah kita boleh melakukan pendekatan alegori ataukah hanya pendekatan naratif. Kalau perumpamaan itu hanya dilihat hanya sebagai satu pendekatan naratif, kita nggak boleh melambangkan. Dari cerita itu kita ambil makna rohaninya. Selesai, cukup sampai di situ. Jangan dilambang-lambangkan lagi tokoh-tokoh, tempat, wilayah, situasi. Jangan dilambang-lambangkan secara rohani, malah salah nanti. Gitu. Jadi mengenai kuda pun seperti itu. Kalau misalnya ada sebuah teks di dalam Alkitab yang berbicara tentang kuda, maka kita harus mengambil satu keputusan. Kuda ini apakah harus dilihat sebagai fakta naratif ataukah dia sebagai simbol? Kalau kuda di situ melambangkan simbol, maka kita harus mencari makna simbolik yang mungkin saja bisa dialegorikan. Misalnya saja ketika Tuhan Yesus di dalam kitab Wahyu, dia menunggang kuda putih. Ya. Kemudian nanti ada beberapa kuda dengan berbagai warna yang ada di dalam kitab Wahyu. Nah, itu mungkin kita bisa melambangkan dulu apakah memang kuda ini merepresentasikan sebuah simbol, dan apa kata Alkitab tentang kuda berkaitan dengan simbol tadi. Kalau kuda itu ditunggangi oleh Tuhan Yesus di dalam kitab Wahyu, maka memberi makna rohani apa? Nah, kalau hal yang seperti ini, nah itu kita bisa kembangkan lagi menuju ke penafsiran alegori, karena ada simbolnya tadi. Gitu ya. Tapi kalau misalnya saja Tuhan Yesus menaiki keledai untuk masuk ke kota Yerusalem, ya, lalu kemudian orang mulai mengalegorikan. Ini keledai ini dilambangkan sebagai apa ya? Dilambangkan sebagai gereja. Oke. Pengkhotbah 1 melambangkan gereja. Pengkhotbah yang kedua melambangkan sebagai anak Tuhan. Pengkhotbah yang ketiga dia melambangkan sebagai yayasan Kristen. Pengkhotbah yang keempat, keledai itu dilambangkan sebagai misalnya mahasiswa teologi. Jadi kalau ada 5 orang pengkhotbah, maka keledai itu bisa punya 5 arti. Ini kan aneh gitu loh. Nah, kalau kita mendengarkan kelima-limanya itu berkhotbah tentang keledai dan masing-masing mengalegorikannya dengan makna rohani yang berbeda-beda, apa ndak bingung kita? Jadi ini keledai yang ditumpangi Yesus ini melambangkan apa? Gereja, orang Kristen, ataukah ini melambangkan pemimpin Kristen? Ini melambangkan apa? Setiap pendeta khotbah bisa alegorinya beda-beda. Nah itu loh bahayanya kalau kita mengalegorikan. Bisa nggak pas gitu, nggak cocok, dan nggak sama alegorinya dengan pendeta-pendeta yang lain-lain. Dengan teks yang sama. Gitu.